Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan belajar PPKN dengan materi keberagaman anggota keluarga dan sekolah di tema 7. Sebelum memulai video pembelajaran hari ini, teman-teman siapkan buku pena 3D untuk halaman ada di kolom deskripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak bersama. Yang pertama, kita belajar keberagaman anggota keluarga di rumah. Setiap anggota memiliki keberagaman, yaitu ada keberagaman fisik. Keberagaman fisik contohnya ada yang berkulit sawo matang, berkulit putih, bermata sipit, bermata belok, berambut lurus, berambut keriting, ada yang tinggi, pendek, kurus, gemuk, dan lain-lain. Selanjutnya ada keberagaman sifat. Contohnya ada yang periang, penyabar, pemberani, pemalu, ceria, periang, dan lain-lain. Selanjutnya keberagaman kebiasaan. Ada yang biasanya di sore hari mengaji, ada yang biasanya sebelum tidur membaca buku, ada yang biasanya setelah bangun tidur menata tempat tidur, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada keberagaman kesukaan atau kegemaran. Ada yang suka bermain, ada yang suka belajar, ada yang suka bersepeda, ada yang suka berolahraga, ada yang suka bermain musik, ada yang suka bernyanyi, dan sebagainya. Salah satu contoh keberagaman di rumah yaitu perbedaan makanan kesukaan atau favorit. Ada yang suka makanan dari ikan, ayam, buah, sayur, dan masih banyak. Ada yang suka rasa pedas, manis, terus asam, gurih, dan lain-lain. Contohnya di sini, Ibu suka makanan rendang pedas dari Padang dan karedok dari Jawa Barat. Sedangkan Bapak suka yang rasanya manis. Contohnya itu makanan gudeg dari Yogyakarta. Kakak sukanya rasa gurih, misalnya ini soto Betawi dari Jakarta. Sedangkan adik sukanya itu makanan dari olahan ayam, contohnya seperti ayam betutu dari Bali. Keberagaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikan makanan tradisional. Dengan adanya teknologi pangan, kita dapat menikmati makanan tradisional dari berbagai daerah dengan mudah. Contohnya, di sini itu makanan gudeg dan rendang yang dikalengkan. Selain dikalengkan, teknologi pangan itu dapat dikeringkan dan diawetkan. Jadi, setiap daerah di Indonesia itu memiliki makanan tradisional yang berbeda-beda karena memiliki cita rasa yang berbeda-beda pula. Apakah di keluarga teman-teman ada yang menyukai makanan tradisional? Meskipun berbeda-beda dalam kesukaan makanan, semua anggota keluarga wajib saling menghargai dan menghormati serta tidak saling bertengkar dan bermusuhan. Dengan begitu, terciptalah keluarga yang rukun, harmonis, tentram, dan saling menyayangi. Selanjutnya, manfaat keberagaman di rumah. Yang pertama, kita dapat memahami dan mengetahui sifat setiap anggota keluarga. Jika kita sudah mengetahui semua sifat di anggota keluarga, maka tidak mudah terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, meningkatkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Misalnya, sifat adik yang periang dapat menghibur ketika kakaknya sedang sedih. Yang ketiga, perbedaan kemampuan dalam keluarga membuat anggota keluarga saling bekerja sama. Contohnya, adik yang belum bisa mengepel, maka kakaknya yang mengepel, sedangkan adik yang menyapu. Selanjutnya, menyikapi keberagaman di rumah. Setiap anggota pasti memiliki keberagaman atau perbedaan dari kebiasaan, karakter, kesukaan, dan lain-lain. Bagaimana ya teman-teman cara kita menyikapi keberagaman anggota keluarga di rumah? Yang pertama, kita itu memiliki sikap tenggang rasa. Apa itu sikap tenggang rasa? Yaitu menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain sikap tenggang rasa, apalagi ya teman-teman?
Nah, yang kedua itu toleransi. Sikap toleransi apa itu ya? Yaitu sikap menghormati adanya perbedaan. Perbedaan atau keberagaman yang ada di anggota keluarga. Contohnya, ibu membuat masakan dengan sambal yang terpisah karena tidak semua anggota keluarga menyukai rasa pedas. Dengan sikap tenggang rasa dan toleransi, kehidupan rumah menjadi rukun, harmonis, dapat mengatasi permasalahan dengan baik, serta terhindar dari perselisihan. Selanjutnya, atau yang kedua, keberagaman teman-teman di sekolah. Teman-teman pernah mengikuti karnaval Hari Kartini? Ingat kembali ya, saat teman-teman mengikuti karnaval Kartini, teman-teman pakai baju adat mana? Di sini, Dede dan teman-temannya memakai pakaian tradisional sesuai asal suku masing-masing. Sita memakai pakaian tradisional Bodo dengan bawahan dari kain sarung Bugis dari suku Bugis. Siti memakai pakaian kebaya dengan bawahan kain batik dari suku Jawa. Sedangkan Ani memakai pakaian baju lambung dengan bawahan kain songket dari Lombok. Dan Dede memakai pakaian adat ulos dengan kain tenun ulos dari Batak dan lain-lain. Di Indonesia, keberagaman suku bangsa yang memiliki pakaian tradisional dan kain tradisional yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus melestarikan dengan cara memakai pakaian adat dan kain tradisional, misalnya pada acara Hari Kartini, Festival Budaya di Indonesia, dan lain-lain. Keberagaman suku bangsa salah satu keberagaman yang terdapat di sekolah. Selain itu, ada keberagaman, kegemaran, sifat, ciri fisik, kemampuan, dan lain-lain. Walaupun teman-teman di kelas berbeda-beda, kita harus saling menghargai dan hidup dengan rukun. Jadi, teman-teman di sekolah tidak boleh berkelahi, tidak boleh rebutan, apalagi mengolok-olok. Tidak boleh ya teman-teman ya. Selanjutnya, manfaat keberagaman di sekolah. Yang pertama, adanya keberagaman sifat teman-teman membuat kita semakin menyadari bahwa kita harus saling menghargai antar teman dan hidup rukun. Yang kedua, adanya keberagaman kemampuan dan keterampilan bermanfaat saat kerja kelompok yang membutuhkan berbagai keahlian. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dalam berpikir. Yang keempat, menjadi sumber belajar komunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam perbedaan. Selanjutnya, menyikapi keberagaman di sekolah. Bagaimana ya caranya menyikapi perbedaan dari teman-teman yang ada di kelas? Berikut contoh cara menyikapi perbedaan agar tetap terjalin persatuan antar teman. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, saling membantu dan menyayangi. Yang ketiga, mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja. Yang keempat, saling bersikap toleransi dalam perbedaan. Jadi teman-teman, kalau di sekolah, cara menyikapi perbedaan di kelas itu harus saling menghargai, menghormati, saling membantu, saling bekerja sama, tidak boleh memilih teman, dan bersikap toleransi terhadap perbedaan.